Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana mekanisme kontraksi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot merupakan alat gerak aktif pada hewan dan manusia dan sangat menentukan keberhasilan hidup hewan dan manusia. Sebagai contoh, kita lihat pada video berikut. Cheetah adalah hewan dengan kecepatan tertinggi di dunia. Namun keberhasilan cheetah mencari makan, mencari mangsa, bukan hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga dengan strategi mengintai sedekat mungkin, menentukan sasaran yang lemah, dan kecepatan. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, usaha maksimum, dan sukses. Demikian kecepatan kontraksi relaksasi otot pada cheetah sehingga menentukan keberhasilan dalam mencari mangsa. Berapa kecepatannya? 130 km per jam. Jauh lebih cepat dibandingkan kuda ataupun hewan pemangsa lain seperti singa dan jaguar. Nah, bagaimana kontraksi otot rangka itu diatur dengan kecepatan yang sangat tinggi? Mari kita pelajari bersama. Otot rangka merupakan otot sadar yang kerjanya diatur atau diperintah oleh saraf, ya, oleh saraf motorik somatik, ya. Ini ada saraf motorik somatik dan di ujungnya ini mengandung namanya asetilkolin. Ada asetilkolin disingkat dengan ACH. Ketika potensial aksi sudah sampai di ujung akson, maka saluran CA akan terbuka, CA akan masuk. Kemudian kalsium akan mendorong kantong atau vesikel asetilkolin. Vesikel asetilkolin menempel di membran sel saraf, terjadi eksositosis, asetilkolin ke celah sinap, selanjutnya menempel pada reseptor asetilkolin yang ada di membran sel otot, menyebabkan saluran Na terbuka, Na-nya masuk, terjadi depolarisasi. Depolarisasi berlanjut, timbul potensial aksi. Potensial aksi berjalan, namanya impuls. Sampai selanjutnya berjalan ke sistem tubulus transversal, dan impuls sampai ke retikulum sarkoplasma, atau pada sel lain namanya retikulum endoplasma. Nah, kalsium jadi akan bergerak ke daerah aktin dan miosin dan akan berikatan dengan troponin. Troponin yang berikatan dengan kalsium selanjutnya akan bergerak dan menggerakkan juga
tropomiosin, menyebabkan sisi aktif aktin ini yang warna biru ini, yang awalnya tidak terbuka, ini not exposed, kemudian menjadi terbuka. Nah, ketika sisi aktif aktin terbuka, kepala miosin akan melekat. Nah, terjadilah jembatan silang, cross bridge. Pada saat ini terjadi kontraksi otot. Bagaimana relaksasinya? Relaksasinya adalah, perhatikan di tampilan berikut. Ini sumber videonya ada, ya, silahkan nanti dilacak. Jadi ini kontraksinya, ketika kalsium dari atas ini warna kuning menempel pada troponin, troponinnya bergerak, menyebabkan sisi aktif aktin ini juga terbuka. Jadi troponin bergerak, menggerakkan tropomiosin, sekaligus membuka sisi aktif aktin, dan kepala miosin melekat. Kepala miosin berperan sebagai ATPase, enzim yang memecah ATP menjadi ADP plus energi. Nah, perhatikan di sini ada magnesium, Mg2+ ini, dia akan melekat ke kepala miosin, sehingga aktivitas ATPase menjadi aktif, ini ATPase menjadi aktif, memecah ATP menjadi ADP plus P plus energi. Nah, energinya dipakai untuk melepaskan ikatan aktin dengan kepala miosin. Maka terjadilah relaksasi. Tapi relaksasi juga harus dihentikan dengan cara asetilkolinnya dipecah oleh enzim asetilkolin esterase menjadi asam asetat dan kolin. Kolin dipompa masuk kembali ke dalam sel saraf motorik somatik secara aktif. Ini gambarnya aktif ini. Sedangkan asam asetat ini dikembalikan secara pasif, tapi kemudian akan bertemu di dalam sitosol dan akan di recycle kembali, akan digunakan kembali untuk menyusun menjadi asetilkolin dan masuk ke dalam vesikel kembali, siap untuk di eksositosis kembali. Nah, apa yang terjadi kalau asetilkolin esterase ini diikat, misalnya oleh organofosfat? Maka efek dari asetilkolin akan terus-menerus dan terjadilah kontraksi yang terus-menerus dan bisa menyebabkan kematian organisme. Nah, setelah asetilkolin diure, maka langkah selanjutnya adalah mengembalikan kalsium ini secara aktif ke retikulum sarkoplasma untuk disimpan. Maka otot dalam keadaan relaksasi. Nah, ada istilah namanya rigor mortis. Apa itu rigor mortis? Rigor mortis adalah kekakuan otot rangka setelah hewan atau manusia, hewan mati atau manusia meninggal. Nah, ketika terjadi proses kematian, maka dalam beberapa saat otot akan menjadi kaku. Nah, itu yang disebut dengan rigor mortis. Kenapa terjadi proses kekakuan pada otot? Karena ATP tidak diproduksi lagi. Jadi, ketika ATP tidak diproduksi lagi, maka tidak ada energi untuk melepaskan kepala miosin. Akibatnya kontraksi akan terjadi terus-menerus. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa terjadi rigor mortis. Apa yang merangsang rigor mortis? Yang merangsang rigor mortis adalah pecahnya retikulum sarkoplasma, sehingga terjadi penyebaran kalsium secara mendadak ke daerah aktin miosin, maka terjadi perlekatan dengan troponin, menggeser sisi aktif, terjadi perlekatan kepala miosin dengan aktin, terjadi kontraksi. Tetapi setelah terjadi kontraksi, tidak ada energi untuk melepaskan kepala miosin, sehingga terjadilah kontraksi terus-menerus yang disebut dengan rigor mortis.
atau kekakuan pada mayat, ya, kekakuan otot pada mayat atau pada hewan setelah mati. Itu tadi mekanisme kontraksi dan relaksasi pada otot rangka. Selanjutnya kita bahas kontraksi dan relaksasi pada otot polos. Ya. Otot polos di mana tempatnya? Ada di dinding rahim, ada di pembuluh darah, ada di usus, ya, dan sebagainya. Tetapi kontraksi otot polos berbeda dengan otot rangka. Karena otot rangka diatur oleh neuron motorik somatik secara sadar. Sedangkan otot polos diatur oleh hormon, misalnya oksitosin, atau diatur oleh saraf motorik otonom, baik simpatis maupun parasimpatis. Contohnya apa? Otot di dinding usus itu dipacu oleh asetilkolin dari neuron parasimpatis, dihambat oleh epinefrin atau adrenalin dari saraf simpatis. Ya. Nah ini. Tapi kalau otot di dinding rahim diatur kontraksinya oleh hormon oksitosin, misalnya pada saat melahirkan. Nah, misal kalau di sini gambarnya adalah hormon, maka misalnya hormon oksitosin. Hormon oksitosin melekat di reseptor hormon. Selanjutnya, reseptor hormon akan mengaktifasi protein G. Protein G ini ada 3, G gamma, beta, alfa. Yang berdekatan dengan reseptor protein adalah G gamma. G gamma mengaktifasi G beta mengaktifasi G alfa. Selanjutnya ada namanya guanosin trifosfat. Guanosin trifosfat akan mengaktifasi G alfa yang sebelumnya berikatan dengan guanosin difosfat. Nah, G alfa GTP selanjutnya akan membuka, akan merangsang saluran kalsium yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Ya. G alfa GTP menyebabkan kalsium dari ekstrasel masuk. Ini G alfa GTP menyebabkan saluran ion kalsium terbuka, ion kalsium dari ekstrasel masuk, kemudian diikat oleh namanya kalmodulin. Ini kalmodulin yang awalnya inaktif, kemudian berikatan dengan kalsium menjadi aktif. Nah, kalmodulin yang aktif akan mengaktifasi protein kinase, protein myosin kinase, ya, mengaktifasi myosin kinase yang merupakan enzim. Apa fungsi myosin kinase? Myosin kinase ini memecah ATP menjadi ADP plus P. Nah, fosfatnya kemudian akan melekat ke kepala myosin. Nah, dipakai untuk melekatkan kepala myosin ke aktin. Maka terjadi crossfit lagi, ini namanya, atau terjadi kontraksi otot polos. Relaksasinya bagaimana? Relaksasinya dengan cara melepaskan fosfat dari kepala myosin sehingga kepala myosin lepas dari aktin. Nah, enzim yang melepas fosfat dari kepala myosin adalah myosin fosfatase. Maka terjadilah relaksasi. Langkah berikutnya adalah menghentikan aktivitas hormon dengan menguraikan hormonnya ini dan menutup channel kalsium. Nah, ini kontraksi dan relaksasi pada otot polos. Selanjutnya, kontraksi dan relaksasi pada otot jantung. Otot jantung, kontraksinya diatur oleh epinefrin atau adrenalin dari saraf simpatik. Dan relaksasinya diatur atau dipacu oleh asetilkolin dari saraf motorik yang parasimpatis. Jadi misalnya tadi ya, citah berlari, maka detak jantung juga cepat.
Nah, pada saat berlari itu namanya kondisi simpatis. Sehingga saraf simpatis ujungnya akan mengeluarkan adrenalin. Nama lain adrenalin adalah epinefrin. Nah, begitu epinefrin menuju ke, nah ini kalau di otot jantung ada sebetulnya sebelum ke otot ini yang diatur adalah pacemaker-nya. Ya, kalau pada citah, pada mamalia, pada manusia namanya nodus sinoatrial. Sehingga detak biolistriknya menjadi aktif di nodus sinoatrial, kemudian impulsnya dihantarkan ke membran otot. Nah, misalnya membran otot di atrium. Jadi ada impuls, maka menyebabkan CA channel terbuka. Saluran CA terbuka, CA ekstrasel masuk, ya. CA ekstraselnya masuk, kemudian bisa berikatan dengan kalmodulin menuju daerah aktin-myosin langsung, atau juga langsung merangsang retikulum sarkoplasma, sehingga retikulum sarkoplasma akan membuka saluran ion terbuka, ion kalsiumnya akan keluar ke daerah aktin myosin, dan kalsium akan berikatan dengan troponin. Langkah selanjutnya sama dengan kontraksi otot rangka. Kalsium akan berikatan dengan troponin, troponin menggeser tropomyosin, sisi aktif aktin terbuka, kepala myosin melekat ke aktin, terjadilah kontraksi. Relaksasinya gimana mekanismenya? Kalsium yang ada di troponin dilepas, dikembalikan ke retikulum sarkoplasma untuk disimpan, atau dikeluarkan ke ekstrasel lewat pompa CaNA, ya. Ca2 plus Na plus, ini ATPase. Nah, Ca2 plusnya dikeluarkan, tapi Na-nya dikembalikan ke dalam. Tapi kalau Na ke dalam kan akan terjadi depolarisasi, kemudian dikeluarkan lagi lewat pompa Na ke ATPase, sehingga muatan ion di dalam menjadi kembali negatif. Maka tidak ada impuls dan terjadi relaksasi. Ini kontraksi dan relaksasi otot jantung, ya. Tapi kalau relaksasinya ini berarti dipacu juga oleh di relaksasinya dipacu oleh asetilkolin yang disekresi dari neuron motoris yang parasimpatis pada saat istirahat. Kesimpulannya adalah otot rangka akan berkontraksi jika diperintah oleh neuron motorik somatik dengan cara mensekresi asetilkolin. Asetilkolin menyebabkan Na channel terbuka, Na-nya masuk, terjadi depolarisasi berlanjut timbul potensial aksi berjalan namanya impuls menuju ke tubulus transversal, merangsang retikulum sarkoplasma untuk melepaskan Ca2+. Ca2+ berikatan dengan troponin, troponin menggerakkan tropomyosin, sisi aktif aktin terbuka, kepala myosin melekat, terjadi kontraksi. Relaksasinya dengan cara Mg2+ melekat di kepala myosin aktivitas ATPase-nya aktif, memecah ATP, membentuk energi, energinya dipakai untuk melepaskan kepala myosin, terjadi relaksasi. Tapi kemudian faktor yang menghambat kontraksi juga harus dihentikan, yaitu dengan cara menguraikan asetilkolin oleh asetilkolin esterase menjadi kolin dan asam asetat yang kemudian di-recycle, dikembalikan ke ujung saraf motorik somatik. Simpulan kedua, otot polos kontraksinya bisa dipacu oleh hormon, misalnya adalah oksitosin, misalnya di otot polos di dinding rahim,
Tapi kalau otot polos di pembuluh darah, kontraksinya dipacu oleh adrenalin dari saraf motorik yang simpatis. Ya, jadi berbeda. Nah, mekanisme kontraksi relaksasi pada otot polos, kontraksinya dipacu oleh oksitosin. Oksitosin mengaktifkan reseptor hormon mengaktifasi G-gamma mengaktifasi G-beta mengaktifasi G-alpha. G-alpha selanjutnya diaktifasi lagi dengan cara mengubah GDP, ya, digantikan oleh guanosin trifosfat. Jadi guanosin trifosfat posisinya digantikan oleh guanosin fosfat, kemudian mengaktifasi saluran CA2+ yang awalnya tertutup menjadi terbuka. CA2+ masuk berikatan dengan kalmodulin. Kalmodulin mengaktifasi miosin kinase. Miosin kinase memecah ATP menjadi ADP+P. Fosfatnya melekat ke kepala miosin, kemudian mendorong terjadi perlekatan aktin dan miosin, terjadi kontraksi. Relaksasinya adalah dengan cara melepaskan fosfat oleh enzim miosin fosfatase. Pada otot jantung, kontraksinya diatur oleh saraf simpatis yang mensekresi epinefrin atau adrenalin, mengaktifasi nodus sinoatrial, nodus SA di atrium untuk hewan mamalia dan manusia. Kemudian terjadi depolarisasi, meningkat, potensial aksi, impuls berjalan ke otot jantung. Nah, ketika ada impuls berjalan di otot jantung, maka kemudian akan mengaktifasi channel CA2+ terbuka. CA-nya masuk. Nah, ketika CA2+ masuk, dua kemungkinan jalurnya, langsung ke troponin atau merangsang, bukan atau tetapi dan merangsang retikulum sarkoplasma untuk membukakan CA2+. Nah, CA2+ kemudian akan berikatan dengan troponin dan selanjutnya terjadi kontraksi. Relaksasinya dengan cara mengembalikan kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma, dan yang kedua adalah mengeluarkan ke ekstrasel lewat pompa CA2+ Na+ ATPase. CA-nya keluar, Na-nya masuk, tapi Na kemudian dikeluarkan lagi lewat pompa NAK ATPase. Demikian kesimpulan tentang kontraksi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya, nah, ada beberapa gangguan. Yang pertama, ada yang disebut dengan miastenia grafis. Miastenia grafis ini sebetulnya kelumpuhan otot rangka. Nah, silahkan dicari kenapa misalnya orang bisa lumpuh. Ya. Misalnya begini, pada saat bayi baru lahir, itu tangannya mengepal. Apa yang terjadi kalau tangannya itu tidak mengepal? Tangannya terbuka. Ya. Bayi lahir, tangannya mengepal, normal. Tapi kalau ada bayi lahir, tangannya, jari-jarinya terbuka, apa artinya? Artinya dia akan lumpuh. Kenapa? Karena ototnya tidak bisa berkontraksi. Dan ini kemungkinan adalah salah satunya penyebabnya disebut dengan miastenia grafis. Nah, silahkan bagaimana mekanisme kerjanya, tetapi salah satunya adalah karena reseptor asetilkolin itu rusak. Yang kedua, pada saat kita lari, ya, tapi ini bukan atlet ya. Kalau atlet mungkin lari itu tidak pegal. Tapi kalau kita habis subuh lari karena dikejar anjing, besoknya pegal semua. Nah, pertanyaannya, yang pegal
Kenapa hanya otot rangka? Kenapa otot jantungnya tidak ikut pegel? Ya, mungkin kalau jantungnya pegel, susah mijitnya. Tapi bagaimana ya mekanismenya sehingga yang pegel hanya otot rangka, otot jantungnya tidak pegel? Nah, silahkan dicari jawabannya. Dan sebagai aktivitas ya, untuk dicari juga, pertanyaan berikutnya adalah pada pestisida, ya, misalnya insektisida, itu ada zat yang ditambahkan, salah satunya adalah organofosfat. Dan efeknya adalah mematikan, misalnya mematikan nyamuk dan sebagainya. Nah, ini juga kadang-kadang suka ada salah kaprah. Ya. Dikatakan obat nyamuk, nyamuk dikasih obat tapi malah mati. Nah, jadi sebetulnya bukan dikasih obat, ya dikasih racun. Nah, tapi bagaimana racunnya itu bekerja sehingga mematikan serangga. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.